Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Oke, baik. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama di tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan, dan pembelajaran pertama, yaitu kita akan mempelajari tentang teks dongeng. Oke, baik. Sebelum kita mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa bersama. Baiklah, siapa yang ingin memimpin berdoa teman-temannya? Saya, Bu. Oke, Mbak Ratnawati, silahkan dipimpin, Mbak. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Terima kasih ya Mbak Ratna sudah berani memimpin berdoa teman-temannya. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama. Yang pertama, Ibu mau presensi kehadiran terlebih dahulu. Yang pertama, Mbak Ratnawati hadir. Hadir, Bu. Oke, yang selanjutnya Mbak Fahmi Nur Aziza hadir. Hadir, Ibu. Oke, yang selanjutnya Mas Alfian hadir. Hadir, Bu. Oke, Mas Alfian hadir. Kemudian Mbak Sylvia hadir. Hadir, Bu. Oke, semuanya hadir ya di sini. Nah, yang selanjutnya kita nanti akan menyanyikan lagu nasional. Kemudian kita akan mereview materi yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya. Dan juga ada pengantar untuk masuk ke materi hari ini. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Marilah kita nyanyi bersama-sama ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo proklamasi, sedia untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, baiklah. Mari kita lanjutkan lagi. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah kalian ingat materi pertemuan yang kemarin? Ingat, Bu. Ya, materinya tentang apa ya? Kosakata baku dan kalimat efektif, Bu. Ya, betul sekali Mbak Ratna. Kalian masih ingat ya tentunya dengan materi kemarin mengenai kosakata baku dan kalimat efektif. Lalu sebenarnya kosakata baku dan kalimat efektif itu digunakan untuk apa? Nah, hari ini kita akan belajar bersama tentang contoh penggunaan kalimat efektif dalam dongeng. Nah, sebelumnya, kita memiliki tujuan pembelajaran, yaitu melalui bimbingan guru dalam Google Meeting, siswa dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Kemudian yang kedua, melalui bimbingan guru dalam Google Meeting, siswa mampu mengidentifikasi informasi isi dongeng dengan tepat. Nah, berdasarkan tujuan pembelajaran tersebut, berarti sudah jelas bahwa kita akan belajar tentang dongeng. Bagaimana cara kita melafalkan, bagaimana intonasi yang benar, dan ekspresi yang tepat ketika membaca dongeng. Oke, baiklah. Mari kita lanjutkan dengan
membaca dongeng. Nah, siapa yang berkenan untuk membaca dongeng di halaman pertama Saya, ini? Bu. Oke, Mbak Ratna, yuk silahkan. Dongeng pohon apel yang tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Dia tumbuh di sebuah kebun yang tak seberapa luas. John adalah seorang anak laki-laki yang suka datang dan bermain di sekitar pohon itu setiap hari. Oke, yuk dilanjutkan. Dia suka naik ke puncak pohon, makan apel, dan lalu tidur siang di bayang-bayang pohon yang rindang. Dia sangat menyayangi pohon itu, dan pohon itu senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, John tumbuh dewasa dan tak lagi bermain di sekitar pohon setiap hari. Si pohon apel sangat merindukan masa-masa mereka bermain bersama. Dia hanya bisa sabar menunggu John kembali kepadanya. Suatu hari, John datang kembali tapi ia tampak sedih. Ayo John, bermainlah bersamaku, ajak si pohon apel. Aku bukan anak-anak lagi. Aku sudah tidak bermain di sekitar pohon lagi, jawab John. Aku ingin membeli mainan, tapi aku tak punya uang, lanjutnya. Maaf, tapi aku pun tak punya uang, tetapi kamu bisa mengambil apel-apelku ini dan menjualnya. Jadi, kamu akan mendapatkan uang. John begitu gembira. Ia lalu memetik semua apel di pohon dan pergi dengan riang. Dia tak pernah kembali setelah ia mengambil apel. Pohon itu pun kembali sedih. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Ratna sudah berani membaca. Namun ini masih ada catatan lagi. Lanjutannya yuk, siapa yang berani melanjutkan? Saya, Bu. Oke, Mbak Sylvia, silahkan Mbak. Suatu hari, John yang kini sudah dewasa kembali datang. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Ayo John, bermainlah bersamaku, ajak si pohon apel. Aku tak punya waktu untuk bermain. Aku harus bekerja untuk keluargaku. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Maaf, tapi aku pun tak punya rumah. Tapi kamu boleh memotong cabang-cabang pohonku ini untuk membangun rumahmu. Jadi, John memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat John bahagia. Tapi, dia tak akan kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa kesepian dan sedih. Suatu hari, musim panas, John kembali dan si pohon apel gembira sekali melihatnya datang. Ayo John, bermainlah bersamaku, ajak si pohon apel. Aku mulai tua, aku ingin berlayar untuk bersantai dan menikmati masa tuaku. Bisakah kau memberiku perahu? Tanya John. Ya, terima kasih ya Mbak Sylvia. Kemudian masih ada lanjutannya lagi. Mari gantian, siapa yang mau membacakan? Saya, Bu. Ya, Mbak Fahmi, silakan Mbak. Kamu bisa gunakan batang pohonku untuk membangun perahumu. Lalu berlayarlah dengan jauh dan menjadi bahagia. Jadi John memotong batang pohon untuk membuat perahu. Ia pergi berlayar dan tidak pernah muncul untuk waktu yang lama. Akhirnya John kembali lagi setelah bertahun-tahun. John dan pohon apel sekarang sudah bersama-sama tua. Maaf anakku, tapi aku tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada apa lagi untukmu, kata si pohon apel. Tidak masalah, aku tak punya gigi untuk menggigit, jawab John. Tidak ada lagi batang pohon yang kau naiki, kata pohon apel. Aku terlalu tua untuk itu sekarang, jawab John. Sudah, Bu. Ya, terima kasih ya Mbak Fahmi. Untuk yang lembar terakhir ini, siapa yang mau membacakan ceritanya? Saya lagi nggak apa-apa, Bu. Oke, Mbak Fahmi ya, silahkan.
Aku benar-benar sudah tak bisa memberikan apa-apa. Satu-satunya yang tersisa adalah akarku yang sekarat, kata pohon apel dengan berlinangan air mata. Aku tidak membutuhkan banyak sekarang, hanya sebuah tempat untuk beristirahat. Aku lelah setelah bertahun-tahun, jawab John. Baik, akar pohon tua adalah tempat terbaik untuk bersandar dan beristirahat. Duduklah sini bersamaku, John, dan beristirahatlah. John pun duduk bersandarkan akar pohon yang masih tersisa, dan pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Oke, terima kasih ya Mbak Fahmi dan teman-teman semuanya yang sudah berani membacakan ceritanya. Nah, dari dongeng tersebut, mari kita jawab beberapa pertanyaan ini. Yang pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan pertama, siapakah teman pohon apel? Ada yang bisa menjawab? Laki-laki ya, Bu, yang bernama John. Ya, betul sekali, pintar. Jadi teman pohon apel adalah seorang anak laki-laki yang bernama John. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Pohon apel merasa senang. Iya, Merasa senang, pintar. Bu. Iya, betul sekali. Pohon apel akan merasa senang ketika bermain dengan temannya, yaitu si John. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, apa kebaikan yang diberikan oleh pohon apel? Ada yang tahu? Pohon apel memberikan cabangnya untuk membangun rumah, Bu. Ya, benar sekali Mbak Fahmi. Buahnya untuk dijual, Bu. Ya, Mbak Sylvia juga betul sekali. Jadi, ada beberapa hal yang sudah dilakukan pohon apel untuk si John, yaitu memberikan cabangnya untuk membangun rumah, buahnya untuk dijual, batangnya untuk dibuatkan perahu, kemudian akarnya yang sudah sekarat itu untuk bersandar yang terakhir kalinya. Nah, kemudian pertanyaan yang keempat, mengapa pohon apel merasa kesepian dan sedih? Kira-kira kenapa ya? John Karena tidak lagi menemuinya dan bermain Karena John bersamanya. tidak lagi menemuinya, Bu. Ya, pintar sekali semuanya. Karena pada saat itu si John sudah pergi dan tidak kembali lagi menemui si pohon apel. Maka dari itu pohon apel merasa kesepian dan juga sedih. Nah, pertanyaan terakhir. Di akhir cerita tadi, mengapa ya pohon apel menangis? Karena apa? karena merasa bahagia bisa bermain. Karena Iya, bahagia, Bu. benar. Iya, betul sekali. Meskipun si pohon apel menangis, tapi tangisan itu menandakan bahwa pohon apel merasa sangat bahagia bisa bersama lagi dengan temannya yaitu si John. Nah, dari pertanyaan ini sudah menandakan bahwa kalian sudah bisa memetik beberapa pesan-pesan yang terdapat dalam dongeng. Nah, jadi sebenarnya apa itu dongeng? Dongeng merupakan bentuk karya sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa, yang penuh khayalan atau fiksi yang dianggap oleh masyarakat suatu hal yang tidak benar-benar nyata. Nah, jadi dongeng itu adalah sebuah cerita yang berlandaskan dari khayalan atau dari fiksi, yang itu bukan merupakan suatu kejadian nyata. Seperti contohnya tadi adalah dongeng tentang pohon apel. Bagaimana bisa sebuah pohon apel berbicara? Tentunya tidak bisa kan? Maka dongeng itu adalah gambaran khayalan atau imajinasi. Kemudian di sini ada lagi tentang ciri-ciri dongeng. Yang pertama adalah alurnya yang sederhana. Seperti contohnya tadi, alurnya dari bagaimana kisah si John dan juga kisah pohon apel yang diceritakan dengan sangat sederhana. Kemudian yang kedua, karakter tokoh tidak disampaikan dengan rinci. Jadi kita tidak tahu bagaimana karakter si John tersebut dan juga pohon apelnya. Yang ketiga, mengandung pesan moral bagi pembacanya. Jadi setelah membaca dongeng tersebut tentu kita mendapatkan pesan moral ya. Jadi bagaimana cara kita bersahabat dengan orang lain ataupun dengan tumbuhan di sekitar kita. Yang keempat nih, ciri-cirinya adalah
Alur ceritanya singkat dan cepat, ceritanya tidak bertele-tele dan tidak terlalu panjang. Kemudian yang terakhir, ciri-cirinya adalah ceritanya fiktif atau hayalan. Seperti tadi contohnya, pohon apel itu dihayalkan atau diimajinasikan, dia dapat berbicara dan dapat berteman dengan seorang anak bernama John. Nah, yang selanjutnya adalah struktur dongeng. Terbagi menjadi 3, yaitu pendahuluan, isi, dan juga penutup. Pada bagian pendahuluan, itu adalah bagian pengantar cerita, yang biasanya menjelaskan secara ringkas isi dari dongengnya. Kemudian bagian isi atau peristiwa, yaitu bagian utamanya atau bagian terpenting dari sebuah dongeng, yang isinya adalah urutan-urutan kejadian dalam sebuah peristiwa. Dan yang terakhir adalah penutup, yaitu bagian akhir cerita yang dibuat untuk mengakhiri cerita dongeng, dan biasanya berisi pesan moral dan kata penutup. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Bu, oke, belum. Nah, Bu. ya, oke. Kita sudah sampai di penutup kegiatan. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya, apa yang telah kita pelajari hari ini? Tentang ciri-ciri dongeng. Ya, betul sekali. Nah, jadi kesimpulan pada kegiatan pembelajaran kali ini adalah dongeng merupakan karya sastra atau cerita tentang suatu kejadian yang penuh hayalan atau fiksi, namun terdapat pesan moral di akhir ceritanya. Nah, kemudian untuk tugas di minggu depan, Ibu ingin kalian membuat sebuah dongeng dengan tema tumbuhan dan hewan. Silakan kalian tulis dalam satu lembar kertas bergaris dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya ya. Baik, Baik, Bu. Oke, untuk tugasnya sudah jelas ya? Sudah. Nah, baiklah. Kalau begitu Ibu ingin bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Apakah senang atau senang sekali? Senang sekali. Senang sekali, Bu. Ya, senang sekali ya. Oke, baiklah. Nah, karena pembelajaran kita sudah berakhir mengenai dongeng, maka Ibu akhiri. Terima kasih untuk semuanya. Semoga ilmunya bermanfaat dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak. Sama-sama, Bu.